Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heru Permana Lubis dari BP 008 dan rekan saya. Dan saya Hidayat Fadli dari BP 022. Perkenalkan, nama saya Intan Sukmi dari BP 023. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank. Langsung saja kita ke dalam videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama ada Pegadaian. Pegadaian ini adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat berupa sistem gadai, yaitu sistem yang masyarakat ini menjaminkan barangnya kepada Pegadaian dengan berharap pinjaman tersebut. Fungsi Pegadaian ini adalah untuk memberikan solusi keuangan secara cepat dan mudah dengan tujuan membantu masyarakat membutuhkan keuangan atau dana yang mendesak tanpa harus menjual barang milik mereka. Barang ini bisa ditebus jika pinjaman tersebut sudah dilunasi. Yang kedua yaitu asuransi. Asuransi ini adalah suatu bentuk perlindungan keuangan terhadap seseorang yang terhadap risiko yang tidak terduga. Dalam asuransi ini, seseorang ini akan membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi finansial ya, jika terjadi risiko seperti sakit, kematian, atau kehilangan harta. Manfaat dari asuransi ini adalah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang tidak terduga dan memberikan kepastian dan rasa aman bagi individu dan keluarga. Dan juga jenis-jenis asuransi ini sangat banyak. Di antaranya yaitu adalah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti, dan juga asuransi pendidikan. Baiklah, yang ketiga adalah dana pensiun. Dana pensiun ini adalah program pengelolaan dana yang disiapkan untuk memberikan penghasilan atau manfaat kepada seseorang ketika mereka sudah tidak ada lagi bekerja atau pensiun. Dana ini dikumpulkan selama masa bekerja mereka yang akan dicairkan secara berkala saat masa pensiunan tiba. Tujuan dari dana pensiun ini adalah memberikan kepastian penghasilan di masa tua, menjamin kesejahteraan finansial setelah tidak produktif lagi secara ekonomi. Dan yang ketiga adalah membantu seseorang ini hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain ketika mereka sudah tua atau pensiun. Dana pensiun ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, dan yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan, dan ketiga ada program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat dana pensiun ini ada 3, yaitu ada manfaat pensiun hari tua, yang kedua ada manfaat pensiun janda, duda atau anak, yang ketiga ada manfaat pensiun cacat. Sekian, terima kasih. Nah, yang keempat adalah leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah sebuah perjanjian sewa menyewa aset atau kendaraan, peralatan atau properti dengan pembiayaan angsuran selama jangka waktu tertentu. Leasing di sini memiliki manfaat seperti kemudahan akses dalam aset, atau di sini di mana perusahaan untuk memiliki akses ke aset yang mahal seperti kendaraan atau properti tanpa harus pembayaran penuh di muka, sehingga mereka mudah mendapatkan aset. Manfaat selanjutnya yaitu pembiayaan 100%. Beberapa perusahaan leasing menawarkan pembiayaan hingga 100% dari nilai aset. Manfaat leasing selanjutnya yaitu jaminan aset. Jaminan aset disewakan menjadi jaminan utama bagi perusahaan leasing. Perbedaan leasing dan kredit adalah leasing itu adalah penyewaan aset, sedangkan kredit adalah pinjaman dana.
Nah, yang kelima adalah modal ventura. Modal ventura adalah investasi yang dilakukan oleh investor swasta atau perusahaan modal ventura untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Tujuan dari modal ventura adalah untuk membantu perusahaan yang diinvestasikan tumbuh dan berkembang sehingga investor dapat memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Manfaat dari modal ventura adalah akses ke modal. Modal ventura menyediakan akses ke modal sehingga didapatkan dari sumber lain. Sulit didapatkan dari sumber lain seperti bank. Keahlian dan jaringan investor modal ventura ini biasanya memiliki keahlian dan jaringan yang luas yang dapat membantu perusahaan yang diinvestasikan berkembang. Nah, yang keenam adalah anjak piutang. Anjak piutang biasanya dikenal juga sebagai factoring. Adalah sebuah proses di mana perusahaan menjual piutang dagang kepada perusahaan pembiayaan atau faktor untuk mendapatkan uang tunai segera. Manfaat dari anjak piutang yaitu akses ke modal, sama seperti halnya modal ventura, tapi di sini anjak piutang memberikan akses ke modal tunai dengan dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Peningkatan arus kas. Anjak piutang membantu peningkatan arus kas perusahaan dengan mempercepat penerimaan pembiayaan. Manfaat terakhir yaitu pengurangan risiko. Faktor menanggung risiko kredit dari pelanggan sehingga perusahaan tidak perlu khawatir tentang pembiayaan yang terlambat. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya, itu tentang jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Di sini yang saya akan jelaskan itu lembaga keuangan non-bank, yaitu berupa fungsi dari pasar modal. Pasar modal sendiri adalah tempat perusahaan atau pengusaha bertemu untuk melakukan transaksi yang berupa transaksi saham dan obligasi, di mana pasar modal ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Berbeda dengan pasar uang, sedangkan pasar uang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Nah, untuk di pasar modal sendiri yang diperjualbelikan adalah hanya dua, yaitu saham dan obligasi. Saham untuk si pemilik perusahaan kepada investor, sedangkan obligasi adalah pembayaran hutang oleh perusahaan kepada investor. Baik, sedangkan lembaga yang ke-8 itu adalah pasar uang, di mana definisi dari pasar uang sendiri adalah pasar uang adalah tempat bagi lembaga keuangan dari investor untuk melakukan transaksi, di mana untuk pasar uang sendiri tempatnya itu tidak ada dan tempatnya itu tidak berwujud nyata. Jadi pasar uang itu sifatnya itu fleksibel, di mana orang-orang bisa melakukan transaksi di pasar uang itu di mana-mana saja. Tempatnya tidak ditentukan. Sedangkan untuk transaksi-transaksi yang biasa dilakukan oleh pasar uang itu seperti pinjaman antar bank, sertifikat Bank Indonesia, obligasi jangka pendek, dan komersial paper. Sedangkan fungsi untuk pasar uang sendiri itu mengatur likuiditas dan menyediakan pendanaan jangka pendek. Karakter pasar uang itu yang pertama itu jangka waktunya digunakan untuk jangka waktu pendek dan likuiditasnya tinggi, karena nilai perubahan uang itu sangat tinggi dalam waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan manfaat pasar uang sendiri yaitu yang pertama meningkatkan efisien, yang kedua itu menyediakan alternatif pendanaan. Jadi dengan demikian pasar uang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitasan uang yang beredar di setiap pasarnya. Nah, lembaga keuangan non-bank yang terakhir itu adalah valuta asing, di mana valuta asing adalah mata uang asing yang digunakan untuk proses transaksi internasional. Biasanya valuta asing ini terjadi apabila kita melakukan transaksi berupa ekspor atau impor, dan bisa juga kita menggunakan valuta asing ini dalam kegiatannya itu kegiatan pariwisata, seperti kita berkunjung ke negara-negara lain dan kita harus menggunakan mata uang negara lain. Contohnya saja kita ingin pergi ke haji dan tentu kita akan menggunakan mata uang negara Arab. Nah, seperti itulah bentuk contoh transaksi yang akan terjadi di valuta asing. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan tentang jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Kami dari kelompok 5 izin pamit diri. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah.